Agar pembelajaran hari ini berkah dan berfaedah bagi kita semua, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Mau sama siapa? Oke, sama ketua kelas. Silakan. Tempat duduk siap. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Mulai. Selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah. Terhitung semuanya 20 siswa ya. Semuanya hadir. Anak-anakku, bagaimana perasaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan di rumah? Tadi berangkatnya gimana? Dingin nggak? Dingin. Tapi jangan sampai mendinginkan semangat kalian ya. Oke? Ini yang masih rambutnya belum rapi, silahkan nanti rapikan kembali ya, dicukur, diparas, untuk membangkitkan semangat Anda semua. Ya, Bapak mau memberikan speaking terlebih dahulu ya, dengarku seperti ini. Ketika Bapak memberitahu gurunya tertawa satu kali, kalian silahkan tertawa satu kali dengan ha ya. Kemudian tertawa 2 kali, ha, dan seterusnya. Bisa dicoba? Bisa. Tertawa 1 kali, tertawa 2 kali, tertawa 3 kali, tertawa sepuasnya. Oke, tepuk tangan dulu sebelumnya. Pada pertemuan kali ini ya, anak-anakku, silakan dilihat dulu di layar infocus. Ini ada foto berbagai macam manusia. Sedang apa ini? Acara di mana? Di sekolah. Ini gambar apa? Nah, silakan diamati ya, sambil ditelaah dan diamati. Ini gambar jualan. Oke, ini sedang ngapain? TV. Satu lagi ini pamer mobil, mobil mewah. Ini sedang kegiatan apa? Olahraga. Ini selanjutnya. Ini keluarga apa? Sedang ngapain keluarga? Oh ya, berrekreasi ya. Nah, dari gambar dan barusan telah kalian amati dan lihat, masih ada yang ingatkah pertemuan hari ini kita akan membahas agenda pelajaran apa yang telah Bapak sampaikan minggu lalu? Ada yang ingat? Oh ya, silakan apa? Berbagai aktivitas manusia. Oke, berbagai aktivitas manusia. Tepuk tangan dulu untuk siswa. Ya. Cukup tepat? Yang lebih tepatnya, pertemuan hari ini kita akan bahas tentang kebutuhan manusia. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama silahkan dibacakan. Menjelaskan definisi kebutuhan. Oke, yang kedua. Mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Menganalisis kebutuhan hidup manusia. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan. Yang kedua. Menunjukkan jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Oke, nah ini tujuan pembelajaran kita pada judul kebutuhan manusia. Diharapkan nanti Anda bisa menguasai dan mencapai tujuan pelajaran yang
menambah wawasan dan pemahaman. Juga kalian akan mengamati video pembelajaran yang di sini Bapak akan tampilkan video pembelajaran yang terkait dengan materi kebutuhan manusia. Silakan disimak dan ditulis ya di buku kalian. Ditulis hal-hal yang pentingnya, ya silakan sambil menonton. Sekilonya 13.000 aja, Nak. Pernahkah terpikirkan olehmu mengapa kita atau keluarga kita setiap hari selalu belanja? Mengapa toko-toko ataupun pedagang-pedagang bisa berjualan setiap hari? Itu semua karena manusia memiliki kebutuhan. Kira-kira apa ya kebutuhan sehari-harimu yang harus kamu penuhi? Pasti banyak ya, tapi apakah semua itu bisa terpenuhi? Sebelum lanjut pada materi, studi ilmu sosial mengajak kamu untuk like dan share video pembelajaran ini, dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini agar membantu kami mengembangkan video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Terima kasih, selamat belajar. Apakah membeli makanan merupakan kebutuhan? Apakah membeli mobil mewah juga merupakan kebutuhan? Apakah beribadah juga kebutuhan? Apakah pendidikan yang saat ini kamu tempuh juga merupakan kebutuhan? Kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan adalah hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani dan rohani demi kelangsungan hidup manusia. Aku mau pergi belanja, tapi mau beli apa ya? Baju yang lagi ngetren kali ya? Kayak aja kali ya? Tapi aku butuh mobil. Oh iya, pacarku butuh perhiasan. Aduh, bingung. Aku mau beli apa ya? Ingin beli semuanya, tapi yang paling penting untukku apa ya? Asik. Jalan-jalan aja yuk. Kebutuhan manusia sangat banyak. Tentu kita harus mempertimbangkan kemampuan kita untuk memperoleh. Beraneka ragamnya jumlah dan jenis kebutuhan manusia, maka perlu digolongkan berdasarkan 4 sudut pandang. Yang pertama, kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingannya, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, kebutuhan manusia menurut waktunya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Ketiga, kebutuhan manusia menurut sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dan keempat adalah kebutuhan manusia menurut subjeknya, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif.
Berikut adalah penjelasan yang pertama. Kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingannya. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan primer. Pangan atau makanan, sandang atau pakaian, papan atau tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup manusia yang mutlak harus dipenuhi. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang masih dapat ditangguhkan kebutuhan atau kebutuhan tidak mendesak. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan terhadap benda-benda mewah yang bersifat hiburan atau kesenangan belaka. Kebutuhan manusia menurut waktunya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa datang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus segera terpenuhi atau tidak dapat ditunda-tunda. Pemadam kebakaran saat terjadi kebakaran adalah salah satu contoh kebutuhan sekarang yang tidak bisa ditunda-tunda. Kebutuhan masa datang yaitu kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. Renovasi rumah adalah salah satu contoh kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. Kebutuhan manusia menurut sifatnya. Yang pertama, kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk memelihara, melindungi, dan membangun jasmani manusia. Fitness adalah kebutuhan jasmani. Dengan fitness, tubuh kami selalu sehat. Kebutuhan manusia menurut sifatnya yang kedua adalah kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga rohani atau mental manusia agar berfungsi dengan baik. Beribadah adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan manusia menurut subjeknya adalah kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Selamat datang, selamat berbelanja. Tadi dong. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang langsung berhubungan dengan perseorangan. Contoh, buku, alat tulis, sikat gigi, handuk, pakaian, atau mobil. Beli ikan, berapa sekilo? Sekilonya 13.000 aja, Nak. Kebutuhan kolektif adalah kebutuhan bersama yang dirasakan semua orang atau sekelompok masyarakat. Contoh, tempat ibadah, jembatan, jalan, sekolah, dan pasar. Semoga bermanfaat.
yang sudah ditulis, ya, catatan hal-hal pentingnya, apa yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas, ya, silahkan. Dari mulai definisi kebutuhan, kemudian jenis-jenis kebutuhan, sehingga kalian dapat menganalisis kebutuhan manusia. Oke, kalau waktu 2 menit silahkan untuk memperkirakan apakah ada yang ditanyakan atau yang menjadi permasalahan kalian. Silahkan dikaji ulang, ya. Barusan sudah menulis hal-hal pentingnya. 1 menit lagi, silahkan diperkirakan apakah ada yang tidak dipahami. Oke, boleh silakan. Ada yang mau menanyakan? Oke, silakan. Jadi yang dipertanyakannya tentang tadi di pengertian kebutuhan, ya, ada itu hasrat keinginan seperti itu. Jadi apa perbedaan di antara kebutuhan dan keinginan seperti itu, kan? Bagaimana siswa yang lain? Apakah berargumen sama yang kalian perlu pahami, sama seperti Alawiyah? Karena dari itu, ya, barusan kita sudah menemukan suatu permasalahan, ya, di mana kalian betul memahami lebih lanjut tentang apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Saat kalian jajan, barusan cerita dari Alawiyah, ya, makan es krim, ya, seperti itu. Silakan dibuka handphonenya, boleh lihat mau di Google, mau di YouTube, apa itu kebutuhan dan keinginan. Pergunakan juga ada buku paket, silakan, ya, dibuka juga buku paketnya. Apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, silakan. Jadi kalian memperkirakan dari ragam jenis, Bapak beri waktu selama 5 menit, ya, untuk mencari informasi yang lebih lanjut tentang kebutuhan dan keinginan. Ditulis di buku apa yang sudah kalian dapatkan, informasi yang sudah kalian dapatkan, silahkan ditulis di buku. Silakan informasinya ditulis di buku apa yang kalian dapatkan. Boleh pergunakan
yang sudah menemukan informasi? Oke, kita dengarkan satu persatu. Ini dua orang ada yang sudah menemukan informasi. Silahkan dicermati ya, sama atau tidaknya nanti informasi yang didapatkan tentang kebutuhan dan keinginan ya, dari tadi permasalahan kalian yang belum pahaminya sampai di sana. Coba silakan dipaparkan. Kebutuhan adalah wajib dilakukan. Kalau keinginan tidak wajib. Oke. Itu dari siapa? Sipa ya. Selanjutnya silakan. Kalau kebutuhan berdasarkan prioritasnya, kalau keinginan hanya sebagai penguasa saja. Tadi menurut Sipa itu apa nak? Wajib dan tidak wajib ya. Kalau menurut Abdi tadi prioritas dan pemuasnya saja. Tepuk tangan dulu dong. Itu apakah sama semuanya mendapat informasi yang sama atau ada yang beda? Ada yang beda bagaimana? Silakan. Ada yang beda? Ada yang sama semuanya? Untuk lebih lanjutnya, ya nanti Bapak akan membentuk tempat pendudukan kalian berkelompok ya, karena kelompoknya sudah dibentuk minggu tempo yang lalu ya. Nanti kalian silakan jika ada perbedaan keluar data bersama yang informasi kalian silakan yang kalian dapatkan tadi kalian sampaikan bersama. Juga Bapak akan berikan LKPD ya, lembar kerja yang kalian kerjakan. Sebelumnya kita, karena ini terlihat kondisi mulai agak jenuh, tadi kalian sudah nonton video ya, sudah mengamati ya, dari gambar juga, dari asesmen diagnostik juga. Kita SBP dulu, setuju? Setuju. Oke, silakan Bapak, selanjutnya kalian untuk berbaris terlebih dahulu. Silakan berbaris terlebih dahulu. Silakan berbaris. Ya, Bapak akan berikan clue ya. Clue-nya nanti ya diawali dengan sebenarnya atau berkebalikan. Nanti kalian lakukan ya, apakah sebenarnya atau kebalikannya. Paham? Paham. Oke. Siap-siap. Sebenarnya ya. Sebenarnya pegang pundak teman kalian. Silakan rilekskan ya, kita enjoy bersama. Sebenarnya, cluenya sebenarnya. Maju ke depan, loncat belakang, loncat ke depan, tengok kiri, tengok kanan. Oke, terus selanjutnya berkebalikan. Siap. Maju ke depan, loncat ke depan, loncat ke belakang, loncat belakang, tengok kiri, tengok kanan, maju ke depan. Oke, itu lalu deh semua. Bagaimana? Sudah sedikit meluluhkan suasana kalian ya, yang tadi jenuh, sudah menganalisis mengamati sebuah video dan gambar. Silakan sekarang dibawa handphone sama buku dan alat tulisnya. Duduknya berkelompok, kelompok 1, 2, 3, 4. Bapak sebutkan, ulang, kita sebutkan ada yang lupa. Kelompok 1 itu Aldi, Asma, Evan, Siti Aldia dan Siva. Kelompok 2 dengan Akila, Beruya, Rizky dan Sheila. Kelompok 3 Brilian, Bahrul, Salsa, Cindy, Vanessa. Kelompok 4 Abi, Niki, Reina, Julia dan Zulfa. Silakan terlebih dahulu. Mohon diperhatikan, ini Bapak akan berikan LKPD ya. LKPD-nya nanti dikerjakan, silakan. Ada petunjuknya, mencocokkan, kemudian memberikan alasan dan memberikan
berikan contoh lainnya. Jangan lupa diberi nama kelompok dan daftar nama anggotanya. Silahkan dikerjakan. Bapak berikan waktu 10 menit. Tiap kelompok di sana sudah didata ada namanya ya, nanti untuk mempresentasikan. Di saat mengerjakan LKPD ini, Bapak mengadakan asesmen formatif ya. Jadi nanti dinilai bagaimana keaktifan tiap individu dalam kelompok. Silakan ya, lebih aktif. Pergunakan media aja, baik itu handphone maupun buku paket ya, agar kalian bekerja sama dan memudahkan untuk mengerjakan LKPD.
Silakan semuanya diisi agar nanti kalian saling memberikan tanggapan dan serta pertanyaan pada teman-teman yang presentasi. Silakan semuanya diisi.
Jika kelompoknya yang sudah selesai mengerjakan, silakan persiapkan untuk presentasi ya. Persiapkan dulu. Diisi semuanya. Kita saling menanggapi apa yang perlu dipertanyakan dari hasil kerja tiap kelompok. perwakilan tiap kelompok di depan.
depan. Sudah selesai semuanya? Belum. 2 menit terakhir ya. Silakan diselesaikan. Dipersiapkan presentasi tiap kelompoknya. Ya, anak waktunya sudah habis. Ya, silakan dipersiapkan untuk presentasi. Yang akan memulai presentasi pertama dimulai kelompok mana dulu? Kelompok? Kelompok mana? Kelompok apa? Mari. Sekarang mau kelompok mana? Minggu kemarin kelompok apa duluan? Mau siapa coba silakan ke depan. Yang duluan. Ya, silakan. Yang lainnya harap menanggapi dan memberikan pertanyaan ya. Silakan perhatikan teman-teman yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi. Perkenalkan, nama saya Yulia. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok 4. Gambar 1. Penjualan payung. Kebutuhan individu. Alasannya, kebutuhan yang ditunjukkan untuk perorangan atau individu dan merupakan kebutuhan yang berbeda-beda. Contohnya, Yang kelompok sudah ada daftar untuk presentasinya ya? Ada. Yang kebagian yang kelompok ada 2 bagian untuk dipresentasikan. Silakan saling mengamati dan diperhatikan. Oke, jalan gambar. raya kebutuhan umum karena jalanan merupakan prasarana untuk mendukung berbagai aktivitas dan kehidupan manusia. Contoh kebutuhan lainnya jembatan, jalan raya, udara, air bersih, dan rumah sakit. Kebutuhan umum kelompok. Karena jalanan merupakan perasaan utama yang
Dilanjut dengan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudian. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kerja. Dan kami akan mempresentasikan gambar nomor 3 dan 4. Gambar nomor 3, olahraga. Olahraga termasuk kepada kebutuhan jasmani. Karena kita butuh olahraga untuk menjaga kesehatan kita. Contoh kebutuhan lainnya seperti makanan dan obat-obatan. Gambar berapa selanjutnya? 4. Gambar 4 ya. Gereja termasuk pada kebutuhan rohani yang alasannya untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh kebutuhan lainnya seperti rekreasi setelah bekerja terus-menerus atau kajian rohani rutin untuk meningkatkan keimanan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas presentasinya. Selanjutnya presentasi yang terakhir dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alami Fauzia. Perkenalkan, nama saya Agung Karwan. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Di sini kami akan mempresentasikan gambar nomor 1 dan 2. Nah, di sini gambar nomor 1 ada gambar payung. Payung termasuk kebutuhan individu karena payung digunakan oleh diri sendiri sehingga termasuk kebutuhan individu. Contoh kebutuhan lainnya, makanan bagi yang lapar dan obat bagi yang sakit. Dan nomor 2, kebutuhan primer karena makanan termasuk pangan sehingga termasuk kebutuhan primer. Contoh kebutuhan lainnya, pakaian, tempat tinggal. Sebelum kami tutup presentasi, ada yang mau bertanya? Jenis makanan apa yang seharusnya dikonsumsi sebagai pemenuhan kebutuhan primer? Jenis makanan yang harus dikonsumsi adalah seperti karbohidrat, contohnya nasi, dan ada protein, daging juga, dan buah-buahan, sayur, dan susu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda semua sudah mengolah data dan membuktikan melalui presentasi, saling menanggapi, menanyakan dan menjawab ya. Silahkan FPI kumpulkan dulu nak. Ini kelompok. Pak ambil ya. Kan kumpulkan kelompok 2, kelompok 4 dan kelompok 1. Selanjutnya silakan duduk kembali pada tempat semula. Bawa handphone untuk tulisnya dan dirapikan kembali tempat duduknya sudah berdiri ya. Anak-anakku barusan sudah presentasi pembuktian informasi yang kalian sudah olah ya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan bersama yang
dari pemahaman yang kurang dipahami tadi, ya, kesimpulan tentang kebutuhan dan keinginan, ya. Silakan, apakah ada yang mau menyimpulkan? Kebutuhan adalah suatu hal yang diperlukan atau dibutuhkan wajib untuk mensejahterakan manusia sesuai prioritasnya. Oke. Ada lagi? Silakan. Kalau kebutuhan berdasarkan prioritasnya, kalau keinginan hanya sebatas pengurus saja. Oke. Tuh ya, kesimpulan secara umum, ya, sudah disampaikan oleh teman-teman. Ada lagi yang lainnya? Cukup jelas? Oke, ya. Selanjutnya anak-anakku, sebagai evaluasi pembelajaran, ya, Bapak adakan asesmen sumatif untuk semuanya, ya, dipersiapkan handphonenya, ya. Dibuka dulu Google-nya. Kemudian dibuka qsys.join atau join qsys. Kita akan evaluasi melalui aplikasi qsys. Untuk kode masuknya tunggu dulu sebentar ya, dipersiapkan dulu. Udah semuanya bisa, tinggal masukkan kode. Ada yang belum bisa? Udah semuanya? Oke. Asesmen ini memperlihatkan pemahaman Anda semua, ya, sejauh mana tingkat pemahaman kalian. Silahkan dimasukkan dulu kodenya. Kodenya itu 194933. Berbarengan dulu, jangan dulu klik join atau mulai. Sama udah diketik semuanya? Kalau sudah, silahkan diklik join, gabung. Kemudian beri nama, ya, sesuai nama Anda. Nanti dilanjutkan game saja, ya. Oke, lanjutkan game. Dilanjutkan game diklik. Oke. Kita mulai. Jangan grogi ya, relax, santai. Praktis game permainan ini. Oke, siap-siap. Silahkan. Dengan cermat, sungguh-sungguh boleh dilihat tangan kalian yang sudah kalian kerjakan tadi, yang sudah ditulis hal-hal pentingnya, ya. Berikan ke atas sementara masih diduduki oleh Berlian dan Brilian, ya. Berliana dan Brilian. Oke, sekarang diduduki sama. Oke, banyak yang pergantian, ya. Karena di sini kecepatan, keakuratan juga, ya, kalian. Kalau cepat salah mengurangi poin, ya.
waktu kurang lebih 10 menit. Silakan bagi lihat hasil jawaban Anda sudah selesai. Oke. Terlihat 83%. Kita ini ya. 83% Anda sudah memahami materi yang ada ini. Oke, lihat nama siapa? Yulia, kedua Alfa, dan ketiga Regina. Oke, satu tangan dulu. Selanjutnya, asesmen sumatif pelajaran materi pokoknya tentang kebutuhan manusia. Ya, nah, bisa dilihat di sini semuanya ada yang sampai berapa persen? Ya, bisa langsung. Oke. Untuk selanjutnya, ya. Nah, Bu, ya, mari kita simpulkan bersama-sama ya kegiatan belajar hari ini dari mulai kita awal bertemu ya, kemudian masuk materi tadi, mulai mengamati foto-foto, video ya, kemudian kalian menganalisis, mengidentifikasi apa yang perlu kalian pahami lebih lanjutnya, dan kalian mungkin mengumpulkan informasi secara individu yang melalui bahan ajar yang kalian dapat saat ini, mau itu buku, kemudian handphone. Di handphone bisa menggunakan media digital, buku digital juga ada ya, kemudian media pembelajarannya banyak, apalagi kalau media sosial. Nah, kemudian tadi sudah mengolah juga data ya, informasi berkelompok ya. Selanjutnya presentasi juga ke depan cukup sangat bagus ya dari Bapak. Nah, selanjutnya di sini silakan ada yang mau memberikan kesimpulan akhir tentang pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Kesimpulan yang didapatkan hari ini menurut saya bahwa kebutuhan itu suatu hal yang wajib diperlukan berdasar pada pemenuhannya, bukan pada kekuasaan semata. Pertama untuk ya. Selanjutnya ada lagi yang mau menyimpulkan itu tentang kebutuhan ya. Ada lagi, silakan. Keinginan adalah suatu hal yang tidak wajib diperlukan oleh manusia karena pemenuhan kebutuhannya bersifat kepuasan. Oke, itu terutama untuk Diki juga ya. Kalian sudah bisa menentukan jenis-jenis kebutuhan ya, jenis-jenis kebutuhannya apa saja, dan juga berdasarkan prioritasnya ya, yang dibutuhkan, yang diwajibkannya apa. Tidak hanya
Senang karena saya dan teman-teman dapat mendefinisikan kebutuhan. Saya dapat Terima kasih yang pada kalinya kita akan bertemu di lain waktu insyaallah ya. Materi untuk selanjutnya ya silahkan boleh dicatat agar kalian tidak lupa ya. Materi untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Serta alat pemuas kebutuhan. Masih dalam ruang lingkup kebutuhan manusia ya. Silahkan di rumah dibuat peta konsepnya ya, semenarik mungkin tentang materi